Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Husni Muharam Ritonga, BA MSCM. Pada hari yang bahagia ini, kami dari kelompok 3 Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Program Studi Manajemen, dapat mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen pada Bisnis UMKM PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Adinda Ramadhani, yang kedua ada Ayu Pujasari, ketiga Codi Raibuang Manalu, dan yang keempat Sarah Isabella Sihombing. Berikut video penjelasan dari materi kami. Pada kesempatan yang baik hari ini, saya mahasiswa yang bernama Sarah Isabella Sihombing dengan nomor pokok mahasiswa 2325310274 akan membawakan materi dengan tema pemanfaatan sistem informasi manajemen pada sektor bisnis UMKM. Judul yang kami ambil ialah Sistem Informasi Manajemen pada Bisnis UMKM PT Mitra Keluarga Bisnis Ventura. Adapun materi yang akan saya bawakan ialah pengertian sistem informasi manajemen, alasan sistem informasi manajemen digunakan, tujuan sistem informasi manajemen, dan pengertian dari UMKM. Saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau disingkat SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis. Kenapa sih SIM sangat diperlukan? Nah, saya akan jelaskan. Dengan adanya sistem informasi yang baik di dalam sebuah organisasi, maka tentunya bisa menambah nilai atau daya saing sebuah organisasi menjadi lebih baik. Karena dengan adanya sistem informasi yang digunakan itu, maka kualitas layanan yang bertambah baik serta proses pengambilan keputusan yang lebih cepat menjadi keunggulan utama yang membuat organisasi kita menjadi terdepan dibanding dengan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan sistem informasi manajemen. Adapun tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu membantu menjalankan fungsi pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ketika tujuan sistem informasi manajemen dijalankan, ia akan memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu, apa sih itu pengertian UMKM? Nah, UMKM pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki pengertian sebagai usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan dan atau bahan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa yang bernama Adinda Ramadhani dengan nomor pokok mahasiswa 2315310090. Saya akan membawakan materi tentang kelebihan UMKM, kelemahan UMKM, serta tips and trik UMKM. Kelebihan UMKM. Yang pertama, fleksibilitas operasional. Biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki wewenang untuk meningkatkan keputusan. Kedua, kecepatan inovasi. Dengan tidak adanya hierarki perorganisasian dan kontrol dalam UMKM, produk-produk dan ide-ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. 3. Struktur biaya rendah. Kebanyakan usaha kecil menengah tidak punya ruang kerja khusus di komplek-komplek perkantoran. Sebagian dijalankan di rumah dengan anggota keluarga sendiri sebagai pekerjanya. Kekurangan UMKM yaitu 1. Kesulitan pemasaran. Hasil dari studi lintas negara yang dilakukan oleh James dan Aka Resane di sejumlah negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran
Yang umum dihadapin oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan pesaing, baik di pasar domestik dari produk-produk yang serupa, buatan pengusaha-pengusaha besar, dan impor maupun pasar ekspor. 2. Keterbatasan finansial. UKM di Indonesia menghadapi 2 masalah utama dalam aspek finansial, yaitu modal-modal awal atau modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. 3. Keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan SDM ini adalah salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan manajemen, teknik produksi, dan lain-lainnya. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisien dan produktivitas dalam produksi dan menembus pasar baru. 4. Masalah bahan baku. Keterbatasan bahan-bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produk bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra usaha kecil dan menengah seperti sepatu dan produk-produk tekstil mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harga dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat apresiasi nilai tukar terhadap dolar AS. Selanjutnya adalah tips and trick UMKM. Yang pertama, memaksimalkan media sosial. Udah nggak asing lagi dengan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Media sosial memiliki banyak manfaat bagi pelaku bisnis, terutama untuk memaksimalkan produk UMKM, bukan hanya gratis, namun media sosial juga banyak membantu bagi pengusaha UMKM. Yang kedua, membaca peluang. Dalam mengelola sebuah bisnis, sangat penting bagi kita membaca peluang yang ada untuk menghasilkan produk yang menarik dan diminatin oleh pasar. 3. Belajar marketing. Dalam menjalankan bisnis UMKM, sangat penting bagi pengusaha untuk terus mengembangkan bisnisnya di era digital dengan mengandalkan penjualan offline saja tidak akan cukup, memperluas jaringan dan mengembangkan bisnis. Yang terakhir, perhatikan kualitas SDM. Dalam teori ekonomi, output perusahaan dipengaruhi oleh salah satu modal dan karyawan atau pekerja. Sangat penting bagi pengelola UMKM merekrut SDM yang berkualitas. Jangan hanya baru merintis, kita sembarang merekrut karyawan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ayu Pujasari, saya mahasiswi Pancabudi dengan nomor pokok 2315310306. Saya akan menjelaskan pemanfaatan sistem informasi manajemen di bidang UMKM. Di sini saya akan ambil contoh dari perusahaan PT Mitra Bisnis Keluarga. Nah, di mana PT Mitra Bisnis Keluarga menggunakan sistem komputerisasi MIS, yaitu perangkat lunak manajemen informasi untuk perusahaan perbankan dan keuangan mikro administrasi untuk pinjaman dan sistem akuntansi biasanya. Nah, sistem ini biasanya akan diakses oleh cabang melalui jaringan internet. Fungsi dari MIS yang digunakan dari PT Mitra Bisnis Keluarga ini adalah di perangkat lunak ini akan menghasilkan jadwal pembayaran biasanya dan saldo outstanding dari pokok pinjaman dan bagi hasil dari nasabah tersebut. Nah, dan sistem ini juga akan menyimpan data-data nasabah yang lebih dikenal dengan Know Your Customer yang meliputi nama, biasanya umur, alamat, nomor KTP, nomor KK, pendapatan, jumlah anggota keluarga, indeks rumah, dan lain-lain. Nah, aplikasi akuntansi ini akan menghasilkan buku besar, laporan bulanan untuk neraca dan laporan keuangan tiap cabang di tingkat nasional. Gitu. Mungkin itu adalah salah satu contoh sistem informasi manajemen dari perusahaan PT Mitra Bisnis Keluarga. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Codi Raibong Menalu nomor pokok
231-531-0319 Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyimpulkan bagaimana sistem informasi manajemen di perusahaan mitra bisnis keluarga Ventura atau MBK. Aplikasi BRNet dan Craft Silicon merupakan satu set dinamis teknologi bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan informasi yang dilakukan secara elektronik pada perusahaan MBK. Dalam pemasaran seperti ini dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau bagi para konsumen. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen pada perusahaan ini membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Dengan menyadari tantangan dan menerapkan strategi maksimalisasi UMKM dapat memaksimalkan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan SIM, mengarah pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berhasil. Sekian video presentasi kami dari kelompok 3. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun bahasa. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.